kestabilan emosi seorang pemimpin bangsa yang demokratis. Pada dasarnya, kematangan emosional, kesadaran mendalam, keseimbangan dinamis. Kewibawaan pemimpin pejabat negara tidak ditentukan dari sikap pemarah, gampang tersinggung, dan profil superpower. Sikap mensikapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang wajar, lumrah, logis, dan rasional sebagai keharusan. Wajib hukumnya sebagai wujud demokrasi bangsa yang berdaulat. Critical opinion merupakan hak seluruh rakyat bangsa ini. Apresiasi kebijakan suatu sistem pemerintahan struktural tata negara dan merupakan kewajiban pejabat negara filtrasi apa yang diharapkan dan menjadi tujuan rakyat bangsa Indonesia. Kewajiban jawab pejabat negara dalam critical opinion seharusnya profesional, low profile sebagai negarawan sejati, bukan marah dan benci yang dikedepankan bila negara ini ingin bangkit. Mengacu kenapa harus ada critical opinion yang demikian tajam? Jawaban pasti frustasi yang begitu kuat, terpendam bangsa tertindas akibat responsif pemerintah lambat menangani kompleksitas masalah bangsa yang dialami rakyat negeri ini. Dalam mencapai kepastian hukum yang adil, semua link sektor kehidupan bangsa dan negara. Reward dari saya dan segenap komponen rakyat bangsa Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mampu bertindak tegas, sigap dan cepat dalam memerangi terorisme secara profesional dan tindakan pelanggaran hukum yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Bila perlu tembak di tempat tanpa melalui prosedur pengadilan hukum tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan. Pertanyaan saya, catat dengan baik. Mungkinkah hal itu berlaku bagi pecundang perampok uang rakyat dan kroninya? Adakah keberanian untuk itu? Rakyat bangsa Indonesia menunggu bukti nyata. Profesionalisme kerja maksimal Polri dan lembaga peradilan hukum lainnya. Konteks negara demokrasi adalah suatu negara berdaulat dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Diingat, kewajiban negara dalam hal ini mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara sekalian, akan saya ajarkan pada kalian bangsa Indonesia yang tertindas, terampas hak hidup berbangsa dan bernegara dalam mencapai keadaan hukum dan cita-cita proklamasi menuju masyarakat adil sejahtera, tentang watak dan karakter eksplorasi psikotes untuk lebih kritis sistem pemerintahan struktural tata negara yang berkualitas. Memahami sistem pemerintahan struktural tata negara tidak lepas dari suatu kebijakan hukum yang berlaku, incumbent rezim yang berkuasa. Hakikat struktural sistem tata negara adalah keputusan final suatu negara yang berdaulat. Sejak bangsa ini, bangsa Indonesia merdeka sebagai penentu sistem pemerintahan, bukan sebaliknya. Struktural sistem tata negara yang ditentukan rezim yang berkuasa. Karena akibat sebab tidak merasa puas dengan bangsanya, relevansi untuk amannya suatu jabatan bergengsi sebagai pejabat negara. Fluktuasi loyalitas pejabat negara demikian adalah suatu tindakan makar konsep negara berdaulat. Jerit si kaya kita bicara, jerit jelata kita tutup mata, tutup telinga. Budaya baru bangsa Indonesia abad reformasi sungguh malang nasib rakyat jelata bangsaku sudah jatuh tertimpa tangga. Pertanyaan saya untuk kalian rakyat bangsa Indonesia yang tertindas. Adakah mimpi dari kalian adanya suatu perubahan untuk bangsa ini, untuk kalian dan anak cucu generasi bangsa masa depan? Apa yang harus kalian kerjakan demi bangsa ini? Apa yang harus kalian lakukan segera tentang suatu perubahan dan mimpi kalian untuk bangsa Indonesia? Kesalahan terbesar bangsa ini sehingga bangsa Indonesia selalu terpuruk dan tak pernah bangkit dari penderitaan rakyatnya dan gampang dilecehkan bangsa lain adalah melupakan falsafah ideologi bangsa Pancasila yang bermoral dan memenuhi unsur-unsur kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter bangsa yang bermoral adalah asas dasar mendasari watak bangsa yang berbudaya. Seperti apa yang pernah saya paparkan pada kuliah singkat sebelumnya. Bahwa hancurnya toleransi tata nilai dan norma-norma hidup berbangsa dan bernegara akibat sebab adanya salah persepsi telah konsep ideologi falsafah bangsa dan konstitusi dasar negara Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dalam memahami arti demokrasi yang sesungguhnya. Kenapa hal itu dapat terjadi? Frustasi, kecewa, gelisah, tertekan mental dan jiwanya
tertipu janji palsu propaganda politik parpol murahan. Wacana dinamika politik murahan hanya perebutan kekuasaan elit pecundang negeri bangsa Indonesia. Koloni perut buncit berdasi, Ganesha berkepala keledai, otak udang. Kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat negeri ini diabaikan hanya mimpi dan harapan yang tak mungkin terwujud. Prototipe profil pejabat negara berdasi perut buncit merupakan pengkhianat bangsa berkedok superhero, berjiwa penyamun berpaling Dracula, rakus dan buas. Apa yang harus saya sampaikan pada mereka pejabat negara muka rata, tanpa mata dan telinga, berhati batu, agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermoral, mentalitas baja dalam menghandle kedaulatan bangsa dan negara, provokasi bangsa lain. Apapun metode ditempuh untuk menjadi bangsa dan negara bermoral dan berbudaya, jauh panggang dari api. Apabila pejabat negara bangsa ini tetap loyo dan pikun dalam memahami ideologi bangsa dan konstitusi dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, implementasi sistem pemerintahan adil bijaksana semua sektor hidup berbangsa dan bernegara. Etika bangsa yang didasari nasionalisme berubah sifat dan watak karakter menjadi masyarakat yang individualisme dan kedaerahan akibat pemekaran, menjadi bangsa profil zaman purba yang tidak mampu berpikir cerdas. Inikah profil bangsa dan negara Indonesia saat ini. Bangsa yang besar kaya sumber daya alamnya yang lekat dengan kemiskinan dan selalu tertinggal dari bangsa lain. Ranking terbawah dalam pembangunan untuk kemakmuran rakyatnya. Teratas dalam korupsi. Bangsa yang banyak bicara tapi tidak mampu berbuat banyak untuk bangsanya. Hanya satu metode pendekatan yang tepat untuk merubah image, tata nilai dan norma hidup berbangsa dan bernegara kembali pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Reformasi jilid 2. Jika masalah bangsa tidak segera teratasi. Refleksi bangsa dan negara yang berkembang bagi negara Indonesia merupakan fluktuasi jiwa labil. Urusan partai jadi urusan terpenting dan dipentingkan daripada urusan bangsa dan negara. Pertanyaan saya untuk bangsa Indonesia. Pentingkah partai bagi rakyat negeri ini? Adakah manfaat nyata untuk rakyat bangsa ini? Continual evaluation intelligence question critical opinion. Pemikiran kritis masyarakat disikapi provokatif sebagai ancaman impeachment pemakzulan pejabat negara. Catatan penting untuk pejabat negara Indonesia jika tidak siap dengan critical opinion pemikiran kritis masyarakat rakyat bangsa ini. Sebaiknya dengan kesatria mundur dari jabatan struktural sistem tata negara dan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum rakyat bangsa ini paksa mundur kalian dengan caranya sendiri. Frame of referensi, kerangka pedoman nilai keseimbangan bangsa Indonesia dalam memahami demokrasi yang bermoral, beradab baik pejabat negara dan segenap komponen bangsa adalah kembali pada kepribadian bangsa dengan mengedepankan persamaan hak dan kewajiban secara konsekuen. Demikian uji kritis continual evaluation intelligence question kuliah singkat yang harus saya sampaikan pada saudara sekalian rakyat bangsaku, bangsa Indonesia yang merdeka. Merdeka menyampaikan pendapat demi kepentingan bangsa dan negara untuk dicermati dan dipahami dan apa yang harus dilakukan segera sebagai tindakan sebelum negara Indonesia dan rakyatnya mati konyol. Call center 0812 2829 7701 0877 11 92 9432. Sekian, terima kasih.